ini nanti langsung Marisa, langsung pamit dulu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di seputar Minang Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan pergi ke Taman Mini karena ada berita baru-baru ini tentang kejadian di rumah gadang Taman Mini itu yang membuat kita merasa bagaimana gitu kan, karena rumah gadang di Taman Mini itu dijadikan sebagai kebaktian untuk agama lain. Jadi kita itu kan punya prinsip, ada pesan di syarat pesan di kitabullah yang pasti. Orang Minangkabau itu adalah orang yang menganut agama Islam 100%. Jadi saya ingin tahu klarifikasi dari orang-orang yang berada di Anjungan Sumbar ini, pengurus-pengurusnya dan jajarannya, apa klarifikasinya tentang hal yang sedang viral ini. Nah, ini sebenarnya agak mengecewakan bagi orang-orang Minang. Oke, saya sedang perjalanan menuju ke Taman Mini bersama Keke Tekau dan Ican Arwana. Ikuti kami terus sampai Taman Mini, selalu di Mulifa Channel. Oke bro, kita sudah sampai di Taman Mini. Keadaan sudah mulai maghrib ya, jadi cahayanya mulai meredup. Enggak. Oke, kita sudah sampai di Taman Mini. Apa yang terjadi? Ya, kita tanya sama narasumbernya langsung. Oke bro, jadi tempat peribadatan yang kemarin kita lihat itu, yang viral di media sosial itu, sebagai tempat peribadatan Nasrani adalah gedung ini. Ini adalah Anjungan Sumatera Barat. Nah, sangat disayangkan kalau Anjungan ini dijadikan sebagai tempat peribadatan, baik mau agama apapun. Jadi kita di setiap anjungan itu sudah disediakan tempat peribadatan seperti kalau agama Islam ada di musolanya. Jadi seperti itu, bro. Nah, kebetulan tempat ini tutup, jadi kegiatannya seperti ini. Oke, kita akan berbicara sedikit dengan Damiral Dahra yang kebetulan dia juga ikut klarifikasi tentang masalah yang terjadi. Dia sempat ngobrol-ngobrol dengan Kepala Anjungan Sumbar. Sebentar Bu, katanya Bu. Ibu mengizinkan orang bikin acara di situ, Ibu udah ngelapor belum ke Bapak Ibas? Kakak pimpinan tanggal 17 pakai tahun sempat apa ngomong bahwa itu ibu kerja enggak, coba nyanyi. Baru kami ralat seperti itu. Jadi ke gini salah, gini kok Bu, cukup sampai siko bacanya tampai. Enak sekali. Makasih banyak. Ibu jawab ini pertanyaan itu tadi. Ibu bikin acara itu seizin Pak Azri atau tidak? Itu yang itu pertanyaan itu. Jadi ibu udah usah ini, jadi bingung. Berarti Ibu udah melanggar attitude tuh kan? Yo, aku salah. Karena aku salah itu karena aku kecolongan ternyata ini acara kegiatan ini berdoa itu pembuka acara itu. Berapa Ibu dibayar di situ? Yo, sama lah kalau ke store ke daerah kan 1.500.000.
Oke, kita menanggapi tentang kejadian yang baru-baru ini viral itu dari video yang pertama diunggah oleh Mak Oyong ya. Unggahan dari Mak Oyong tentang kebaktian yang terjadi di Anjungan Sumbar. Yang kita ketahui kalau di Sumbar ini kan Sumatera Barat itu identik dengan Minangkabau. Minangkabau itu adalah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Dan yang pasti seperti yang saya sebut sebelumnya, kalau Minangkabau itu adalah 100% Islam. Nah, saya akan bertanya dengan Damiral. Karena saya lihat tadi Damiral juga termasuk orang yang sangat sibuk sekali tentang klarifikasi masalah ini ya Damiral ya. Jadi tanggapan Damiral tentang masalah Kobat kira-kira Damiral. Sampai saat ini kita belum mendapatkan jawaban yang pas dari penghubung, kantor penghubung Sumatera Barat. Jadi gini, tadi memang sudah ada beberapa klarifikasi. Jadi kalau yang kita tangkap tadi itu dia cuma menyampaikan akan menindak staf bahasanya. Staf ya? Nah, jadi staf. Jadi mereka melaksanakan acara di sini tanpa ada, itu tidak resmi. Tidak resmi ya? Tidak resmi. Itu kan tadi dari siaran langsung yang kita terima kan, yang kita lihat dari Facebook itu alasannya dia kepala Anjungan itu dia tidak mengetahui kalau stafnya itu bermain. Nah, stafnya itu juga katanya nggak tahu kalau ada kebaktian seperti ini yang dilakukan oleh temannya sendiri kan itu tadi. Ya masih ngambang. Harusnya yang dilakukan sama. Jadi gini, kalau proses yang sebetulnya setiap ada kegiatan di Anjungan itu kan memang harus ada izin surat resmi dan izin resmi. Jadi mungkin ya kalau kita melihat kalau memang toh tanpa pengetahuan dari pimpinannya mereka di sini, otomatis selama ini jangan-jangan ya staf-staf ini selama ini memang bermain, gitu aja. Berarti mungkin ketahuannya pada kali ini aja. Ya, ini mereka blunder nih sekarang. Nah, blunder ya. Jadi yang merekam itu sebenarnya siapa tadi itu? Yang merekam itu yang video yang viral itu yang merekam itu justru dari security dia sendiri, keamanan sendiri. Jadi tujuan dari keamanan itu untuk barang bukti tapi menyebar luas. Tapi bagus juga dengan adanya video itu kita tahu. Iya, dia dari situ dia harus membenahi lagi kan. Iya. Jadi harapan kita ke depan semoga Rumah Gadang ini, Minangkabau ini benar batu-batu dipagar elo-elo. Kita sekarang bertemu dengan sahabat-sahabat udah kita yang dari seniman-seniman Minang untuk menanggapi ini. Assalamualaikum. Ferdi. Lagi apa? Mulifah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Orang kapulangnya tipu. Kita tidak menemukan Bapak Kepala Anjungan terkait tentang Anjungan yang dipakai kebaktian agama lain ini. Jadi sekarang kita bertemu sama Darmen Aki. Kita mau tanggapan dari Darmen, boleh? Iya, sebagai awak orang Minang, tentu awak harus paham dan mengerti tentang persoalan apa fungsi Balairung secara fungsinya Balairung gitu. Ya. Jadi tadi kan memang dialog tadi dengan pimpinan perwakilan, memang ada sedikit kerancuan, tapi tidak ada sejarah terkembang orang Minang ada Balairung itu dipakai untuk itu. Iya. Yang itu yang mengusik sedikit bagi orang-orang Minang, apalagi para seniman-seniman yang menjaga selalu marwah budaya di perantauan. Nah itu yang mesti diluruskan sekarang. Oke, terima kasih Dusan Sadonya. Jadi atas pertanyaan-pertanyaan di sahabat-sahabat Mulifah Channel tadi tentang kasusku, kita ala bertamu da Armen dan tanggapan Darmen seperti itu. Yang kita minta hanya ke depannya jangan takai ko Yolanda Darmen. Nah, kalau menurut Mauni yang Zazuli Pak ya, sama. Sama. Udah dijelaskan sama Pak Armen. Jelas intinya kita sebagai masyarakat Minang tidak menerima dengan kejadian seperti ini. Nah itu aja. Oke. Juga perlu dari pimpinan
pimpinan pemerintah Sumbar atau untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum pengurus yang melakukan mengeluarkan izin untuk melakukan kegiatan kebaktian di Anjungan Sumbar. Nah, ini minta untuk keseriusan gubernur untuk melakukan tindakan yang serius untuk oknum yang melakukan tersebut. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Ya, emang seluruh orang Minang jadi tersinggung. Kayak postingan Moyong sekolah. Awak lihat dari pertama postingan Moyong yang dibagi-bagikan itu sekitar 72.000 penonton Moyong. Nah, jadi Moyong dari mana dapat video tuh? Dari mana Moyong dapat video? Baik, dari orang. Jadi orang ko mamplot kambo, karena nomor orang tuh mau upload lo. Kalau ndak mau upload, pun orang lo. Jadi perasaan Moyong ketika pertama kali upload tuh ada kekecewaan dari Moyong. Sangat. Sebagai orang Minang. Iya, sangat. Kan? Nah, jadi intinya kini umpama malu terlampau di mungko bisa dilampau jari nalimo. Iya. Ya kan, walaupun disalo jari tampak juga. Kok terlampau di punggung bisa terlampau baju malu aku hilang. Nang kini ko malu aku kini ko dateh kepala ciri itu buah. Nah, itu masalahnya. Jadi awak selaku komunitas apalagi warga Minang. Orang Minang ko identik dengan ada bahasa Sarak bahasa Kitabullah. Berarti kalau ini orang Minang bisa dikatakan Muslim. Tapi setiap Muslim alun tentu orang Minang. Jadi soalnya itu harus berani babue, berani bertanggung jawab. Jadi harus terima konsekuensinya. Terima konsekuensinya. Jadi selaku pimpinan tuh jangan salahkan anak buah. Hierarki dalam sebuah kelembagaan tidak pernah ada anak buah yang salah. Yang salah itu tetap pimpinan. Itu kalau kan Pak Moko. Kita minta gini. Kesatria sebagai pemimpin itu harus hebat. Artinya harus berani terima risiko. Sungguh pun itu anak buah yang melakukan. Bagaimanapun kontrol area Tamamin ini kan di bawah pimpinan ini. Iya, betul. Nah, itu yang penting. Nggak bisa awak mengatakan awak mengelak terus dengan klarifikasi akan mengamankan titik-titik yang tertentu saja dan mengorbankan staf. Nggak bisa. Nah, jadi kami sudah banyak pembahasan tentang baik restribusi, katanya restribusi ada dan sebagainya itu. Banyak. Oke, terima kasih. Itulah kira-kira kalau pepatah Minang tuh cie nan saki kasadonya masuk saki. Nah, cie nan kanai sado masuk saki ya. Ini adalah orang Minang. Kita adalah orang Minang. Iya. Minang. Jadi terima kasih untuk sanak sadonya yang menonton. Seperti biasanya, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel.